Untuk tutorial kali ini adalah cara menggunakan Google Keyword Planner. Yang pertama Bapak lakukan adalah silahkan buka Google, kemudian silahkan cari Google Keyword Planner ya. Ini gunanya untuk kita mengetahui di manakah alamat atau URL dari Google Keyword Planner ya. Jadi yang paling atas ini alamatnya itu word.google.co.id/keyword planner. Kita klik. Nah, ini adalah halaman dari Google Keyword Planner ya. Kemudian kita klik masuk ya, atau sign in. Nah, pada halaman masuk atau sign in ini, maka kita harus sudah mempunyai email Gmail ya. Silahkan dimasukkan username dari email Gmail Anda ya, tanpa akhiran @gmail ya. Jadi Sparmo, misalnya ini Sparmo, alamat email saya adalah sparmo.cr/gmail.com, maka di sini saya menuliskan sparmo.cr, kemudian masukkan passwordnya, kemudian klik masuk. Kita tunggu untuk loading. Nah, ini adalah halaman pertama dari Google Keyword Planner yang didahului oleh Google AdWords ya. Kita biarkan apa adanya aja, kemudian kita klik save and continue. Kita tunggu loadingnya. Baik, ini adalah halaman dari Google AdWords yang kita akan masuk ke dalam Google Keyword Tool, Google Keyword Planner maksud saya. Jadi silahkan klik menu Tools ya, kemudian klik Keyword Planner Bapak Ibu sekalian ya, masuk ke menu Tool, kemudian klik Google Keyword Planner, silahkan diklik. Nah, ini adalah halaman dari Google Keyword Planner. Sebenarnya nama panjangnya adalah Google AdWords Keyword Planner ya. Kemudian klik ini ya, search for new keyword and add group ideas. Ini adalah menu-menunya. Di sini kita memasukkan keyword ya yang akan kita riset ya. Contohnya awalnya adalah kita perkiraan ya Pak, berdasarkan insting marketing kita, kira-kira keyword apa yang dicari oleh calon konsumen kita. Misalnya dalam hal ini kita adalah berjualan jasa atau bisnis persewaan mobil di Bali, maka misalnya keywordnya adalah sewa mobil di Bali ya. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, targetingnya kita harus tentukan targetingnya Pak ya. Lokasinya adalah kita tentukan di Indonesia. Nah, ini ada Indonesia ya, negara
target negaranya adalah Indonesia, klik di luar untuk menghilangkan, kemudian bahasanya adalah Indonesia juga, ya, karena target pangsa pasar konsumen kita adalah orang-orang yang berbahasa Indonesia, ya. Yang Inggrisnya kita hilangkan aja, ya, ini kita silang, jadi kita hanya mentargetkan orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia. Oke, setelah diisi untuk pentargetannya, yaitu kita memasukkan keyword sewa mobil di Bali, kemudian targetingnya negaranya Indonesia, bahasa Indonesia, kita klik get ideas. Nah, ini adalah hasil riset kata kunci sewa mobil di Bali menggunakan Google Keyword Tool. Kemudian add group idea, kita klik keyword ideas. Nah, ini adalah hasilnya. Kita scroll ke bawah, kita lihat keyword ideas-nya, search term. Jadi ini adalah keywordnya. Sewa mobil di Bali itu average monthly search-nya, ya, jadi rata-rata pencarian per bulannya adalah 9.900 pencarian per bulan. Jadi ini angka yang cukup tinggi sekali. Kalau dibagi 30 aja, pencarian perharinya adalah sekitar 9.900 dibagi 30, ada 330 pencarian per hari, ya. Jadi keyword sewa mobil di Bali itu per harinya dicari di Google sebanyak 330 pencarian per hari, ya. Kita kalau klikkan mouse di sini, maka itu adalah trendingnya, Pak, ya, trending dari pencarian rata-rata dari mulai September sampai dengan Agustus 2014, ya. Ini adalah pencarian rata-ratanya per bulan nih, Pak, ya, Pak. Ada bulan-bulan Januari bahkan dia meningkat, ya. Nih 2014 Desember itu mulai naik paling tinggi di akhir tahun itu 2012 pencarian rata-rata per bulan, ya. Pada menjelang akhir tahun adalah jumlah yang tertinggi, ya. Di bulan Mei 2014 termasuk tertinggi juga sebanyak 14.800 pencarian. Baik, keyword-keyword ini, Pak, kita butuhkan, ya. Kita butuhkan untuk data website kita, ya, untuk riset website, untuk membuat website, untuk membuat YouTube, untuk membuat Facebook fanpage dan lain-lain. Maka kita harus simpan, Pak, ya. Kita download hasil riset keyword ini, ya. Kita klik download, kemudian kita masukkan, kita simpan dalam bentuk Excel CSV, kita download. Kemudian di sana ada 801 keyword, ternyata turunannya dari sewa mobil di Bali itu ternyata sangat banyak. Kemudian kita klik save file. Nah, kita save file, ya. Kita klik save, kemudian hasil downloadnya tadi kita buka filenya, Pak. Nah. Kita akan gunakan terus hasil riset keyword ini untuk mengoptimasi website kita dan sarana-sarana online kita yang lain, begitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi keywordnya adalah sewa mobil di Bali dan turunannya. Nah, pada hasil download Excel ini kita hanya membutuhkan data nama keyword, ya, kemudian average monthly search, Pak, ya. Jadi rata-rata bulanan, rata-rata pencarian per bulan di Google, ya. Untuk yang lain kita akan sembunyikan, Pak, karena kita nggak memerlukan, ya. Seperti ini, add grupnya kita hide aja, ya, biar tidak membingungkan. Kemudian currency-nya ini IDR-nya juga kita sembunyikan.
kita juga tidak membutuhkan. Competitionnya juga kita tidak membutuhkan, kita hide ya. Ini sampai sini itu kita tidak membutuhkan, jadi kita hide semua saja. Nah, kita hanya membutuhkan ini Bapak Ibu sekalian ya, dua kolom ini, yaitu keyword, nama keyword, dan average monthly search only. Jadi ini adalah turunan-turunannya yang bisa kita optimasi di website kita. Kemudian kita save as Pak, jangan lupa ya. Kemudian kita save as dalam format Excel biasa, bukan CSV, agar mudah dibaca ya. Misalnya kita savekan di my dokumen kita. Nah, kita savekan di my dokumen kita, kita beri judul reset keyword sewa mobil di Bali yang kita save. Nah, jangan lupa Pak, data ini akan kita gunakan terus pada seluruh aktivitas optimasi atau SEO kita. Baik, demikian cara memakai Google Keyword Planner. Terima kasih, saya Isparmo. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Untuk tutorial kali ini adalah cara menggunakan Google Keyword Planner. Yang pertama Bapak lakukan adalah silahkan buka Google, kemudian silahkan cari Google Keyword Planner ya. Ini gunanya untuk kita mengetahui di manakah alamat atau URL dari Google Keyword Planner ya. Jadi yang paling atas ini alamatnya itu word.google.co.id/keyword planner. Kita klik. Nah, ini adalah halaman dari Google Keyword Planner ya. Kemudian kita klik masuk ya, atau sign in. Nah, pada halaman masuk atau sign in ini, maka kita harus sudah mempunyai email Gmail ya. Silahkan dimasukkan username dari email Gmail Anda ya, tanpa akhiran @gmail ya. Jadi Isparmo, misalnya ini Isparmo, alamat email saya dari isparmo.cr/gmail.com, maka di sini saya menuliskan isparmo.cr, kemudian masukkan passwordnya, kemudian klik masuk. Kita tunggu untuk loading. Nah, ini adalah halaman pertama dari Google Keyword Planner yang didahului oleh Google AdWords ya. Kita biarkan apa adanya aja, kemudian kita klik save and continue. Kita tunggu loading ya. Baik, ini adalah halaman dari Google AdWords yang kita akan masuk ke dalam Google Keyword Tool, Google Keyword Planner maksud saya. Jadi silahkan klik menu Tools ya, kemudian klik Keyword Planner Bapak Ibu sekalian ya, masuk ke menu Tool, kemudian klik Google Keyword Planner, silahkan diklik. Nah,
ini adalah halaman dari Google Keyword Planner. Sebenarnya nama panjangnya adalah Google AdWords Keyword Planner ya. Kemudian klik ini ya, search for new keyword and add group ideas. Ini adalah menu-menunya. Di sini kita memasukkan keyword ya yang akan kita riset ya. Contohnya awalnya adalah kita perkiraan ya Pak, berdasarkan insting marketing kita, kira-kira keyword apa yang dicari oleh calon konsumen kita. Misalnya dalam hal ini kita adalah berjualan jasa atau bisnis persewaan mobil di Bali, maka misalnya keywordnya adalah sewa mobil di Bali ya. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, targetingnya kita harus tentukan targetingnya Pak ya. Lokasinya adalah kita tentukan di Indonesia. Nah, ini ada Indonesia ya. Negara, target negaranya adalah Indonesia. Klik di luar untuk menghilangkan, kemudian bahasanya adalah Indonesia juga ya, karena target pangsa pasar konsumen kita adalah orang-orang yang berbahasa Indonesia ya. Yang Englishnya kita hilangkan aja ya, ini kita silang. Jadi kita hanya mentargetkan orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia. Oke, setelah diisi untuk pentargetannya, yaitu kita memasukkan keyword sewa mobil di Bali, kemudian targetingnya negaranya Indonesia, bahasa Indonesia, kita klik get ideas. Nah, ini adalah hasil riset kata kunci sewa mobil di Bali menggunakan Google Keyword Tool. Kemudian add group idea, kita klik keyword ideas. Nah, ini adalah hasilnya. Kita scroll ke bawah, kita lihat keyword ideas-nya. Search term, jadi ini adalah keywordnya. Sewa mobil di Bali itu average monthly search-nya ya, jadi rata-rata pencarian per bulannya adalah 9.900 pencarian per bulan. Jadi ini angka yang cukup tinggi sekali. Kalau dibagi 30 aja, pencarian per harinya adalah sekitar 9.900 dibagi 30, ada 330 pencarian per hari ya. Jadi keyword sewa mobil di Bali itu per harinya dicari di Google sebanyak 330 pencarian per hari ya. Kita kalau klikkan mouse di sini, maka itu adalah trendingnya Pak ya, trending dari pencarian rata-rata dari mulai September sampai dengan Agustus 2014 ya. Ini adalah pencarian rata-ratanya per bulan nih Pak ya Pak. Pada bulan-bulan Januari bahkan dia meningkat ya. Nih, 2014 Desember itu mulai naik paling tinggi di akhir tahun itu 2012 pencarian rata-rata per bulan ya. Pada menjelang akhir tahun adalah jumlah yang tertinggi ya. Di bulan Mei 2014 termasuk tertinggi juga sebanyak 14.800 pencarian. Baik, keyword-keyword ini Pak kita butuhkan ya. Kita butuhkan untuk data website kita ya, untuk riset website, untuk membuat website, untuk membuat YouTube, untuk membuat Facebook fanpage dan lain-lain. Maka kita harus simpan Pak ya, kita download hasil riset keyword ini ya, kita klik download, kemudian kita masukkan, kita simpan dalam bentuk Excel CSV, kita download. Kemudian di sana ada 801
keyword, ternyata turunannya dari sewa mobil di Bali itu ternyata sangat banyak. Kemudian kita klik save file. Nah, kita save file ya, kita klik save, kemudian hasil downloadnya tadi kita buka filenya Pak. Nah, kita akan gunakan terus hasil riset keyword ini untuk mengoptimasi website kita dan sarana-sarana online kita yang lain, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi keywordnya adalah sewa mobil di Bali dan turunannya. Nah, pada hasil download Excel ini kita hanya membutuhkan data nama keyword ya, kemudian average monthly search Pak ya, jadi rata-rata bulanan, rata-rata pencarian per bulan di Google ya. Untuk yang lain kita akan sembunyikan Pak, karena kita nggak memerlukan ya. Seperti ini add grupnya kita hide aja ya, biar tidak membingungkan. Kemudian currency-nya ini IDR-nya juga kita sembunyikan, kita juga tidak membutuhkan. Competition-nya juga kita tidak membutuhkan, kita hide ya. Ini sampai sini itu kita tidak membutuhkan, jadi kita hide semua saja. Nah, kita hanya membutuhkan ini Bapak Ibu sekalian ya, dua kolom ini, yaitu keyword, nama keyword, dan average monthly search only. Jadi ini adalah turunan-turunannya yang bisa kita optimasi di website kita. Kemudian kita save as Pak, jangan lupa ya. Kemudian kita save as dalam format Excel biasa, bukan CSV, agar mudah dibaca ya. Misalnya kita savekan di my dokumen kita. Nah, kita savekan di my dokumen kita, kita beri judul reset keyword sewa mobil di Bali yang kita save. Nah, jangan lupa Pak, data ini akan kita gunakan terus pada seluruh aktivitas optimasi atau SEO kita. Baik, demikian cara memakai Google Keyword Planner. Terima kasih, saya Isparmo. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tutorial kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat akun di slideshare.net ya, untuk kepentingan SEO, terutama adalah untuk kepentingan promosi dan backlink. Baik, kita kunjungi ke slideshare Slido Pak ya, tulisannya slideshare.net slideshare.net. Kita akan mulai dari pendaftaran ya. Jadi SlideShare ini adalah web yang memberikan mempublish Pak. Kita bisa mempublish dokumen apapun Pak, dalam bentuk Word atau presentasi dalam bentuk PowerPoint ya, dan bisa kita sebarkan sebagai sarana promosi dan untuk mencari backlink. Jadi kita klik tombol sign up ya, kita join. Silakan masukkan email. Saya akan menggunakan email Gmail saya, kemudian username-nya ya. Kalau seperti ini berarti saya sudah punya username ini, sudah dipakai. Jadi saya mempunyai akun SlideShare lain dengan username Isparmo, kemudian saya tambahin ini misalnya. Oh, tidak bisa titik ternyata, Isparmo. Nah, kalau seperti ini berarti bisa dipakai. Kemudian passwordnya silahkan gunakan password masing-masing.
Kemudian isikan capture image ini Pak. Terus kemudian klik tombol sign up. Nah, kita sudah berhasil Pak membuat akun SlideShare sedemikian gampangnya sebenarnya ya. Di sini ada menu-menu. Yang paling penting yang pertama kita lakukan adalah kita membuat profil page kita Pak ya di akun SlideShare ini. Jadi klik yang sebelah ini Pak, gambar tombol di sebelah kanan atas, kita klik view profil page kita. Kita akan mengisi data-data profil page kita Pak. Kita akan mengisikan nama kita, kemudian alamat web kita ya, yang itu berfungsi untuk menambahkan backlink Pak ya. Kemudian kita klik edit profile ya, edit profile. Dari sini kita akan mengisi data-data Pak. Upload image, silahkan kalau mau upload foto ya, misalnya saya ada foto ini ya, saya punya foto, kemudian saya upload ke situ. Oh ternyata terlalu besar, oke kita tinggalkan aja dulu. Account type-nya itu adalah professional speaker misalnya ya. Anda bisa memilih yang lain ya, company mungkin kalau Anda mau jualan. Kemudian namanya silahkan isi ya. Gendernya, data-data ini adalah data-data umum Pak ya. Ya, jadi data-data ini kita isikan Pak ya. Ingat data di bagian about-nya juga harus mengandung kata kunci ya. Kemudian di bawahnya, nah ini dimana kita bisa menambahkan alamat-alamat web Pak ya. Last three conference where you've spoken, ini sebenarnya berfungsi untuk keperluan SEO Pak, backlink ya. Jadi di bagian website, kemudian di bagian last three conference itu three conference where you spoken, ini bisa kita isikan web-web kita yang akan kita perkuat backlinknya menggunakan SlideShare ini Pak. Oke, setelah kita isikan data-data website kita ini, kita klik save. Baik, di sini ada tulisan ya, your SlideShare account is not verified. Nah, agar tidak dihapus Pak, harus segera kita verifikasi Pak akun SlideShare ini. Jadi kita buka email kita, kemudian kita klik ke kotak masuk. Nah di bagian sosial ini ya, kalau Anda menggunakan Gmail ada SlideShare ini Pak ya. Nah ini kita harus segera confirm dengan cara mengklik ini Pak ya, confirm email. Nah ini gunanya agar akun yang baru kita buat tidak dianggap spam Pak, jadi harus kita verifikasi macam itu ya. Oke, jadi ini thank you for confirming your email address ya, jadi sudah terkonfirmasi dengan baik begitu Pak. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan mengupload Pak, satu dokumen Pak. Dalam hal ini saya akan menggunakan Word biasa, yang di dalam Word ini sudah saya tambahkan link aktif Pak. Jadi di dalam Word ini ada link aktif seperti ini misalnya. Ini saya memperkuat Facebook saya, kemudian ada alamat web ya, informasi pelatihan, dan itu dalam bentuk link aktif Pak. Link aktif itu caranya adalah seperti ini, kemudian klik kanan ya,
Bapak blok, ya, Bapak dan Ibu sekalian blok, kemudian klik kanan terus hyperlink, Pak. Ya, di sini kita bisa isikan alamat dari yang akan kita perkuat. Dalam hal ini misalnya saya akan memperkuat informasi, memperkuat backlink, Pak, ya, maksudnya ya, memperkuat informasi dari informasi pelatihan, ya. Jadi link ini akan kita masukkan ke dalam dokumen tadi, Pak, ya, untuk kita backlink. Jadi klik kanan kemudian hyperlink, ya, kemudian kita paste di sini, Pak, kemudian klik OK. Nah, ini akan sudah menjadi link aktif, jangan lupa disimpan. Nah, dokumen ini, Pak, yang akan saya upload ke SlideShare, ya, akan saya upload ke SlideShare ini dengan maksud untuk mencari backlink, Pak, dari SlideShare ini, ya. Jadi klik tombol upload, kemudian klik upload, ya. Saya cari dokumen yang sudah saya buat dalam bentuk Word tadi adalah ini, Pak, ya. Ini adalah dokumen Word yang ini, Pak, ya. Baik, jadi saya upload ke SlideShare. Oh, ternyata ada kesalahan, saya ulangi. Oke, kalau ada kesalahan seperti ini, Bapak pilih sesuai dengan yang dia sarankan, yaitu upload from cloud option, ya. Kita coba ini, kemudian pilih my computer, kemudian pilih filenya. Ya, ini dia filenya, kemudian kita pilih open. Ini, Pak, jangan lupa di title-nya juga harus mengandung kata kunci, Pak, ya. Ini karena bisa kita harapkan juga bahwa halaman dari SlideShare yang kita upload nanti bisa masuk ke halaman 1 juga, begitu. Ini kita pilih internet, description-nya kita harus masukkan kata kunci, Pak, ya. Harus kita masukkan kata. Jadi kita harus isi description-nya ini, Pak, ya, dengan informasi yang berkaitan dengan kata kunci, Pak. Jadi kata kunci yang akan kita harapkan masuk ke halaman 1 juga kita isikan di sini, Pak, ya. Kemudian teksnya, teks ini untuk memudahkan orang mencari, ya. Nah, kita kemudian statusnya kita public, ya, karena kita kepengen orang lain bisa membacanya. Kemudian kita klik save and continue. Baik, ini sudah berhasil, Pak, sebenarnya, ya. Kita bisa klik view presentation di kolom tab, lain. Nah, ini adalah dokumen yang sudah kita upload, Pak, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita bisa lihat hasilnya semacam itu, Pak. Demikian. Kemudian kita bisa lihat profil kita, ya, seperti apa yang tadi sudah kita buat. Nah, ya, ini, Pak, lihat. Ini akan bisa menjadi backlink, Pak, karena itu adalah link aktif, ya, semacam itu, Pak. Lihat, Pak, isparmo.web.id. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tutorial SlideShare, ya, penggunaan slideshare.net untuk keperluan promosi dan mencari backlink. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Isparmo. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk tutorial kali ini adalah cara mengupload video ke YouTube, ya. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan image, ya, jadi bukan video, image yang kita jadikan video melalui YouTube. Jadi tidak harus Anda mempunyai koleksi video untuk mengupload ke YouTube. Baik, silakan kunjungi youtube.com.
ini sudah dikunjungi, Anda langsung klik upload ya, klik tombol upload. Terus karena YouTube ini adalah milik Google, maka harus Anda gunakan email untuk Google, email Gmail dari Google ya, tanpa @gmail.com, kemudian passwordnya, kemudian klik sign in. Nah, klik OK, klik OK kalau akan langsung masuk ke menu upload. Nah, dalam hal ini saya akan membuat sebuah halaman atau channel yang berisi kumpulan video pelatihan saya ya, bisnis saya misalnya mengenai pelatihan ya. Jadi klik to use a business or other name, klik here ya. Saya akan membuat semacam halaman seperti pada Facebook fanpage begitu ya. Jadi nama channelnya, karena usaha saya, bisnis saya namanya adalah Internet Pusat Pelatihan Internet Marketing, Pusat Pelatihan Internet Marketing ya. Kategorinya adalah company, institution or organization ya. Kemudian klik agree. Jika Anda berupa nama produk, maka silakan bisa klik produk or brand ya. Baik, kemudian klik done. Karena saya belum mempunyai koleksi video ya, yang video yang saya rekam, maka saya akan membuat video terlebih dahulu menggunakan image yang saya miliki, menggunakan foto-foto yang saya miliki. Jadi di sebelah kanan ada menu create video, maka klik foto slide show ya, kita create. Nah, kita klik menu upload foto ya. Album name-nya adalah, kita tulis foto pelatihan internet marketing bersama Isparmo ya. Foto pelatihan internet marketing bersama Isparmo ya. Ini bukan asal memberikan nama album foto, tetapi saya membidik kata kunci atau keyword pelatihan internet marketing ya. Maka di sini ada keywordnya Pak, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita klik select photo from your computer ya. Saya sudah memiliki foto yang sudah saya siapkan. Jadi dalam hal ini saya ada 5 foto ya. Jadi klik, terus pencet tombol shift, klik kiri, klik kiri, langsung saya upload semuanya ya. Kemudian open ya, dia akan melakukan uploading ya. Jadi ini adalah contoh beberapa foto pelatihan yang telah saya lakukan ya. Atau dalam hal ini Bapak bisa menggunakan foto-foto produk, foto-foto jualan yang akan kita promosikan lewat YouTube. Kemudian klik tombol next ya. Nah, kita bisa memilih tambahan musik ya, agar foto kita tidak tampak diem begitu ya. Misalnya kita cek ini, kita coba aja musik yang ada itu seperti apa. Misalnya ya, ini ada beberapa musik gratis yang bisa kita pakai Pak ya, yang untuk mengiringi tampilan slide dari foto kita semacam itu. Nah, kita klik contoh lain.
Oke, yang ini adalah durasi dari foto-foto ini Pak ya Bu ya, durasi tampilan ya. Kita bisa memilihnya, efek slide efeknya bisa kita pilih, juga transisinya kita bisa pilih begitu ya. Baik, misalnya saya memilih oke, anggaplah inilah Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian setelah kita memilih musik yang kita musik background maksudnya Pak ya, untuk mengiringi video-video kita, maka klik upload. Ya, kemudian ingat ini adalah informasi yang akan kita tampilkan di video. Jadi ini adalah judul videonya Pak, yang ada tulisannya My Slideshow ini ya. Ini adalah judul videonya. Kemudian di bawahnya ini adalah deskripsi Pak dari video yang sudah kita buat ini Pak ya. Jadi judul video ini juga harus mengandung kata kunci Bapak Ibu sekalian. Saya membidik kata kunci pelatihan internet marketing, maka di judul videonya harus mengandung keyword pelatihan internet marketing ya. Kita tulis pelatihan ya. Jadi ini judulnya pelatihan internet marketing bersama Isparmo. Oke. Kemudian di bagian deskripsi juga kita ulangi kata kunci yang kita targetkan untuk masuk ke halaman 1 Google. Baik, di dalam deskripsi ini Pak, jangan lupa juga ada pengulangan kata kunci Pak. Dalam ini misalnya saya mentargetkan tadi ya, pelatihan internet marketing. Nah, kita masukkan nama kita, nomor telepon kita, email, dan jangan lupa Pak, website kita juga kita masukkan di sini Pak, karena ketika kita mencantumkan website di dalam deskripsi dari YouTube ini, kita akan bisa mendapat backlink dari YouTube. Baik, jadi ini kita kalau sudah mengaktifkan Google Pro, Google Plus kita Pak, kita bisa centang ini Pak ya. Jadi ini langsung akan nanti di publish di Google Plus, semacam itu Pak ya. Oke, setelah kita mengisi deskripsi, judul dan deskripsinya, maka kita klik publish. Nah, kalau seperti ini, your video has been published at bla 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 youtube.be/ bla 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 bla, berarti YouTube kita sudah selesai dibuat. Baik, demikian tutorial mengupload video ke YouTube kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Isparmo. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Untuk tutorial kali ini kita akan membuat website atau blog menggunakan Blogspot atau Blogger ya. Yang pertama kita kunjungi www.blogger.com. Jadi Blogspot atau Blogger ini adalah milik Google. Maka syarat pertama yang harus kita miliki adalah kita mempunyai email Gmail ya. Silahkan masukkan akun Gmail Anda, yaitu tanpa akhiran @gmail.com ya. Kemudian masukkan password, kemudian klik sign in. Nah, ini adalah halaman dashboard dari Blogger ya.
kita bisa setel bahasa interface yang digunakan, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke, saya misalnya akan pilih bahasa Inggris saja ya, agar lebih mudah mengikuti menu-menunya. Nah, kita akan membuat blog baru. Ini kebetulan saya sudah mempunyai satu blog ya, satu blog. Kalau Bapak Ibu sekalian baru memulainya, maka ini tidak ada ya, ini tidak ada. Oke, baik. Kemudian kita klik new blog. Nah, di sini akan muncul menu seperti ini. Nah, kita akan langsung memasukkan optimasi Pak ya ke dalam blog yang akan kita buat ini. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan riset keyword Pak, menggunakan Google Keyword Tools misalnya ya, Google Keyword Planner ya. Jadi kita akan menggunakan hasil data-data keyword planner yang sudah kita download, misalnya seperti ini Pak. Tadi saya sudah melakukan download data keyword planner ya dalam Excel. Misalnya saya akan berbisnis sewa mobil di Bali ya. Jadi saya membidik kata kunci sewa mobil di Bali dan turunannya ya. Ada sewa mobil murah di Bali, kemudian harga sewa mobil di Bali ya, dan lain-lain. Oke, kita kembali ke Blogger. Maka title-nya harus mengandung kata kunci yang saya bidik Pak ya. Misalnya sewa mobil murah di Bali. Ini adalah judul webnya Pak, yang paling atas, tampilan yang paling atas ya. Kita lihat Pak, ada kata kunci sewa mobil murah di Bali. Pencariannya adalah 3.600 pencarian per bulan ya. Oke. Kita kembali ke blog sewa mobil murah di Bali. Addressnya atau alamat webnya harus mengandung kata kunci juga Pak ya. Kita coba kata sewa mobil murah di Bali. Nah, kalau seperti ini nih Pak, ada tanda seru di sini. Sorry, this blog address is not available. Itu artinya sudah dipakai oleh orang Pak ya, sudah dipakai oleh yang lain. Maka kita coba modifikasi dengan strip. Oh, ternyata sudah dipakai orang juga Pak ya. Kita tambahin strip lagi di sini. Sewa mobil murah di Bali, ternyata sudah dipakai orang semua ya. Sewa mobil murah di Bali. Kalau ternyata pakai strip juga masih dipakai, sudah dipakai orang, maka kita tambahkan nama jasa kita Pak ya, nama rental mobil kita mungkin ya, nama usaha kita di belakangnya ya. Dalam hal ini misalnya saya menggunakan nama saya sendiri, Isparmo. Nah, ternyata belum dipakai orang ya, karena ini adalah nama saya sendiri, sewa mobil murah di Bali, Isparmo ya. Nah, ini hanya istilahnya untuk akal-akalan Pak ya, karena kata kunci ini ternyata sudah dipakai orang. Oke. Kemudian kita pilih template yang atau tampilan web ya, yang kita mau ya Pak. Misalnya saya memilih picture window ini Pak ya. Nanti kita bisa ubah-ubah tampilan yang akan kita pakai Pak ya. Picture window kita pilih, kemudian klik create blog. Nah, ternyata sudah tercipta Pak ya. Oke, berikutnya Pak, agar blog ini tidak dianggap spam ya, tidak dianggap sebagai blog yang asal-asalan, blog sampah oleh Google, maka harus ada isinya dulu Pak ya, minimal 1 artikel. Jadi langsung kita isi artikel Pak ya, artikelnya seadanya dulu nggak masalah ya. Kita klik misalnya start posting ya. Kita akan membuat artikel di dalam blog ini ya.
Di atas ini adalah judul artikelnya Pak, misalnya sewa mobil murah di Bali ya. Kemudian nama jasa kita tuliskan, misalnya sama Isparmo ya. Kita tulis artikel, idealnya adalah sebenarnya 1000 kata Pak ya, atau paling sedikit 250 kata. Di dalam artikel ini harus mengandung kata kunci yang diulang. Baik, misalnya Isparmo rental mobil menyediakan sewa mobil murah di Bali ya. Mobil yang kami sediakan. Baik, jadi misalnya ini Pak artikel yang saya buat ya, artikel awalan, nanti kita bisa edit lagi Pak. Kemudian kita klik publish. Nah, ini kita cancel aja dulu Pak ya, ini Google Plus. Jadi artikel itu sebenarnya langsung bisa kita publish di Google Plus. Kita klik batal Pak ya. Ini adalah artikelnya Pak ya, yang sudah kita buat ya. Untuk melihat hasil dari artikel yang sudah kita buat tadi, kita melihat blog yang sudah kita buat, maka klik view blog Pak ya, klik kanan saja agar untuk membuka tab baru. Nah, ini adalah artikel dari web yang sudah kita buat Pak. Ini adalah judul web yang sudah kita buat tadi Pak, sewa mobil murah di Bali ya. Kita akan melengkapi web ini dengan tambahan adanya menu halaman di sini Pak, menu page atau halaman ya. Jadi misalnya nanti akan ada menu about us atau contact us ya. Jadi kita klik page gitu, terus kita klik menu new page. Nah, ini adalah judul halamannya, di sini nanti isinya. Oke. Kita akan lengkapi web kita ini tadi dengan kontak Pak ya, halaman kontak ya. Itu kan pasti informasi yang dipakai oleh konsumen kita Pak, calon konsumen kita. Jadi kontak atau hubungi kami. Ya, hubungi kami. Maka di sini adalah informasi yang kita berikan di halaman hubungi kami. Isinya adalah untuk informasi sewa mobil murah di Bali, silakan kontak. Ini misalnya, nah ini nomor handphone saya adalah ini, nomor handphone atau nomor telepon ya. Kemudian alamat email ya, misalnya ya. Kemudian alamat tempat usaha Anda ya, alamat tempat usaha Anda misalnya Pak, misalnya Denpasar Bali ya. Kita bisa bold, kita bisa atur ini agar memiliki warna lain, misalnya saya ganti biru, kita tinggal klik ini ganti biru ya, seperti ini tampilannya. Oke, baik, kita publish Pak ya. Kita publish. Nah, di sini sudah alamat, sudah ada tercipta menu page hubungi kami ya. Untuk menampilkannya Pak, untuk menampilkan
menu page ini, kita klik menu layout ya. Jadi kita akan menampilkan menu di bawah judul ini Pak ya, menu di bawah judul ini. Jadi kita klik add gadget di sini karena menu tab menu page ini akan ditampilkan di bawah header Pak atau judul web ya. Kita klik add gadget, kemudian kita pilih menu page ini Pak ya, halaman ya. Kita klik. Nah, di sini defaultnya adalah home ya Pak, home. Kemudian kita pilih hubungi kami ini, kemudian kita save ya. Kemudian jangan lupa klik save arrangement. Oke, kita lihat Pak, kita refresh ya dengan pencet F5 atau di enter ulang. Nah, maka sudah muncul Pak. Nah, lihat Pak, sudah ada menu kontak di sini. Baik, ini adalah cara membuat tutorial cara membuat website gratis atau blog menggunakan Blogspot atau Blogger. Baik, demikian tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Saya Isparmo, semoga bermanfaat.